Apa yang sekarang jadi masalah besar dalam hidupmu? Uang, pekerjaan, harga diri, pasangan, kecemasan, atau waktu luang? Setiap orang selalu memiliki masalah. Mereka yang terlihat mendapat banyak komisi besar dari marketing sering memiliki kecemasan akan target tinggi. Yang menjadi pengacara sering tak tenang batinnya ketika harus membela orang yang bersalah. Dan yang memiliki jabatan di pemerintahan sering was-was menggunakan uang negara. Bagi yang bekerja sangat keras, mereka kehilangan waktu istirahat. Tapi kalau kerja santai, gajinya tak cukup membayar semua tagihan cicilan. Working mom terlewat masa penting pertumbuhan anak, tapi jadi ibu rumah tangga juga sering kelelahan mengurus anak. Semua pilihan ada konsekuensinya. Kamu pilih kesulitan yang mana? Life will never be easy. It will often be hard, but we can choose our heart. Choose wisely. Hidup tidak akan pernah mudah, seringkali akan sulit. Namun, kita dapat memilih kesulitan kita. Pilihlah dengan bijak. Anonim. Work-life balance. Semua orang pasti ingin hidup yang seimbang. Tapi seimbang yang ada di bayangan banyak orang adalah uang yang banyak, kerja yang santai, tanggung jawab yang ringan, bos yang menyenangkan, bahkan jam kerja yang fleksibel. Percayalah, itu omong kosong. Setiap pilihan selalu memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan bila kamu membandingkannya dengan objektif, selalu ada hal-hal yang harus kamu korbankan. Kamu hanya harus tahu kapan kamu merasa cukup. Meski kamu tahu kamu masih bisa lebih lagi. Tahu di mana batasan di mana kamu harus segera berhenti. Meski kakimu masih kuat berlari lagi. Tapi pilihan ada di tangan kamu. Dan hal yang harus kamu prioritaskan adalah hal yang paling berharga dalam hidupmu. Jangan bilang kamu bekerja keras dan sering meninggalkan keluarga untuk kesejahteraan keluarga. Sementara kamu membeli mobil dan jam tangan mewah, kita tak butuh sebanyak itu untuk hidup sejahtera. Apa kamu yakin istri dan anakmu benar-benar bahagia dan memilih segala kemewahan itu dibandingkan kehadiranmu? Dopamin. Setiap hal menyenangkan memberikan peningkatan hormon dopamin. Hormon yang membuat kita rileks, bahagia, semangat, tapi juga rasa candu. Dopamin seharusnya bisa menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat seperti olahraga, seni, musik, atau hobi positif lainnya, di mana hal positif itu bisa memberikan manfaat bagi tubuh, jiwa, maupun otakmu. Tapi bagaimana jika dopamin yang kamu pilih adalah scrolling media sosial berjam-jam, menonton video dewasa yang merusak otak, konsumsi makanan dan minuman yang tak sehat, atau hal negatif lainnya? Rutin berolahraga sulit, tapi saat badanmu tak segar, mudah sakit-sakitan, itu juga sulit. Menghindari dessert dan junk food juga sangat sulit. Tapi ketika tubuhmu mengalami obesitas, juga sama sulitnya. Mana sulit yang kamu pilih? Procrastination. Procrastination adalah kebiasaan untuk menunda pekerjaan hingga batas waktu akhir pengerjaan, atau bahkan tak memulainya sama sekali hingga pekerjaan itu tak terrealisasikan. Penundaan-penundaan ini biasanya disebabkan karena sikap malas atau justru karena sifat perfeksionis. Bahkan, sifat ingin sempurna pun ternyata bisa membawa kesulitan dalam hidupmu. Orang yang ingin sempurna merasa selalu ada alasan yang membuatnya merasa tak siap untuk melakukan suatu pekerjaan. Takut gagal, takut salah, atau takut kalah. Sehingga memulai suatu pekerjaan saja menjadi sangat berat. Tapi lihatlah hasilnya ketika kamu tak pernah menyelesaikannya karena selalu menunda. Kamu akan ketinggalan. Kamu sudah pasti gagal. If you're always aiming for perfection, you won't make anything at all. Jika kamu selalu menginginkan kesempurnaan, kamu tidak akan menghasilkan apapun. Gabriel Zevin. Tomorrow and tomorrow and tomorrow. Jadi apakah kamu memilih melakukannya karena ketidaksempurnaan atau memilih gagal karena tak pernah menyelesaikannya? Eat that frog. Kesibukan dan banyaknya pekerjaan seringkali membuat kita stres. Membayangkannya saja sudah membuat malas untuk mengerjakannya. Tapi pekerjaan adalah tanggung jawab. Suka tak suka, harus kita selesaikan. Nyatanya, banyak orang kewalahan dalam mengatur waktu untuk menyelesaikan semua tugas secara tepat waktu. Akhirnya, banyak pekerjaan yang tak terselesaikan dan menjadi beban di hari berikutnya, yang pastinya akan menjadi semakin berat dari hari ke hari. There is never enough time to do everything, but there is always enough time to do the most important thing. Tidak akan pernah ada waktu yang cukup untuk melakukan segalanya, tapi akan selalu ada cukup waktu untuk melakukan hal yang paling penting. Brian Tracy. Dalam buku Eat That Frog, karya Brian Tracy, saat kamu bingung dalam mengelola pekerjaanmu atau kesulitan memilih pekerjaan apa yang harus kamu selesaikan duluan, maka pilihlah yang paling berat. Ibaratnya kamu harus makan, maka pilihlah yang paling berat meski terasa tak enak.
Artinya, prioritaskan hal yang paling sulit namun berarti. Fokuskan energimu pada pekerjaan yang paling penting, hingga terselesaikan dengan baik. Sejalan dengan prinsip Pareto atau aturan 80/20. Kenyataannya 80% hasil yang kita peroleh itu berasal dari 20% usaha paling berarti. Misalnya kamu memiliki sebuah usaha pakaian. 80% penghasilan yang kamu dapatkan itu berasal dari 20% produk terbaik yang paling disukai pelanggan. Orang sukses tidak melakukan semua hal. Orang berhasil tidak memberikan energinya untuk setiap hal kecil. Kesuksesan akan lebih mudah diraih dengan membentuk kebiasaan yang membuat kita mudah mencapai hasil yang lebih berarti dengan usaha yang semakin kecil. Apa tujuan hidupmu? If a man knows not to which port he sails, no wind is favorable. Bila seseorang tak tahu ke pelabuhan mana ia akan berlayar, angin pun tak akan menguntungkan. Seneca. Manusia seringkali menjalani hidup tanpa mengetahui apa yang menjadi tujuannya. Menjalani hari-hari tanpa target yang jelas. Tak tahu ingin menjadi apa. Hanya sebatas menyambung hidup, menjalankan kewajiban dan membayar tagihan setiap bulan. Lalu mereka iri pada pencapaian orang lain, menuduh orang lain berbuat curang atas segala pencapaian yang mereka dapatkan. Artis yang sukses dianggap hanya modal tampang. Pejabat yang hidup nyaman dituduh makan uang haram. Pengusaha kaya raya dituduh tempat cuci uang. Dan bahkan ketika seorang kawan mendapat pekerjaan bagus pun disangka memiliki akses orang dalam. Padahal semua bisa dicapai ketika kamu benar-benar mengusahakannya. Setiap waktu yang kamu usahakan, setiap jaringan pertemanan baru yang kamu bentuk, buku yang kamu baca, atau kerja keras yang kamu lakukan, pasti akan membuahkan hasil. Kamu bisa membayangkan siapa tokoh yang selalu kamu kagumi, dan membuatmu ingin menjadi sepertinya. Buatlah target-target jangka pendek menuju target yang lebih besar. Law of Attraction. Hidup ini sesuai dengan prasangka kita. Jika kita membayangkan hal baik, maka hal-hal baik itu akan datang ke kita. Bayangkan kamu sedang bekerja di sebuah kantor yang mewah. Kamu berangkat dengan mobil sedan mewah. Setelan baju yang kamu kenakan sangat nyaman. Sepatumu mengkilap. Kamu menenteng tas dengan harga jutaan. Lalu para security membukakan pintu dan menyapamu penuh hormat. Beberapa staf pun menyambutmu dengan wajah cerah dan penuh semangat. Kamu menuju ke sebuah meja dengan latar pemandangan kota Jakarta dari lantai 27. Bagaimana kamu bisa mencapainya? Apakah mungkin dengan bermain game seharian? Apakah bisa tercapai jika kamu sering bolos kuliah? Apakah kamu bisa bersaing jika kamu tidak bekerja keras? Law of Attraction membuat kamu menarik semua energi sesuai yang kamu bayangkan ke dalam hidupmu. Jika kamu memilih mengeluh, terus menyesali kesalahan masa lalu, menyalahkan keadaan, menyalahkan hidup yang tidak adil, maka waktumu hanya akan terbuang sia-sia. Hidup di masa lalu tak akan pernah bisa kita ubah. Hanya masa depan yang mungkin kita perbaiki. Pilihan apapun yang kamu pilih tak ada yang salah. Asal kamu memilihnya dengan sadar dan bijak. Jika kamu memilih waktu kerja yang lebih fleksibel karena kamu ingin bisa merawat orang tuamu yang sakit berat, tentu itu tak salah. Namun, jika kamu memilih pekerjaan lebih berat dengan gaji tinggi, lalu kamu mencari perawat khusus untuk orang tuamu, itu juga tak salah. Pilih yang mana kesulitan yang bisa kamu atasi. Jangan menggunakan standar orang lain, dan jangan dengarkan pendapat orang lain. Hidupmu, kamu yang menjalani. Jadi, apakah kamu sudah bijak dalam memilih kesulitanmu? You never know how strong you are until being strong is your only choice. Kamu tidak akan pernah tahu seberapa kuat dirimu sampai menjadi kuat adalah satu-satunya pilihan. Bob Marley.